warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari tim Project Manajemen Resiko akan membahas tentang resiko kredit pada Bank BRI dengan studi kasus pengajuan rencana penghapusan kredit macet UMKM pada Bank BRI melalui dukungan program pemerintah. Sebelum masuk ke dalam sesi pembahasan, saya dari tim akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vanessa Olivia Rahmat dan tim Saya Gavio Vihanana Putra. Saya Gonia Rona. Saya Zerina Rohmah. Dan saya Salwa Adini Putri. teman-teman, kami akan masuk ke dalam pembahasan video resiko kredit. Selamat menyaksikan. Perbankan merupakan sistem atau sektor ekonomi yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Perbankan sebagai urat nadi perekonomian di seluruh negara yang menggerakkan perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbankan dalam kehidupan suatu negara menjadi salah satu agen pembangunan atau agent of development yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Lembaga perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Salah satu bank umum terbesar yang dimiliki oleh pemerintah di Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Pemerintah membuat kebijakan terhadap BRI. Salah satu kebijakan yang dibuat untuk memberdayakan usaha kecil khususnya dalam akses permodalan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Alasan mengangkat topik yaitu pembahasan topik risiko kredit penting untuk dianalisis, karena risiko kredit merupakan salah satu aspek utama dalam kegiatan keuangan guna menjaga stabilitas keuangan dan menghindari kerugian yang tidak terduga, serta meminimalkan risiko yang berkaitan dengan kegiatan perkreditan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk membahas topik risiko kredit, yaitu: pertama, aspek keuangan. Kredit memungkinkan individu dan bisnis untuk mengakses dana tambahan yang mungkin diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan, pembelian rumah, mobil, atau modal usaha. Mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses permodalan yang dapat digunakan untuk investasi dan konsumsi. Kedua, perencanaan keuangan. Pembahasan kredit membantu individu dan bisnis untuk memahami bagaimana kredit berfungsi, termasuk suku bunga, jangka waktu, dan perhitungan pembayaran. Hal ini memungkinkan untuk merencanakan penggunaan kredit dengan bijak, menghindari masalah keuangan, dan meminimalkan risiko. Ketiga, investasi dan pengembangan usaha. Bisnis yang tidak memiliki modal sendiri yang cukup seringkali membutuhkan kredit untuk memulai atau berkembang. Kredit mendukung usaha kecil dan menengah. Kredit juga memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian, pengembangan, dan perluasan operasi. Yang keempat, manajemen risiko. Kredit mengandung risiko, baik bagi pemberi kredit maupun peminjam. Mempelajari topik kredit membantu individu dan lembaga keuangan untuk memahami bagaimana cara mengelola risiko yang terkait dengan pemberian kredit, termasuk risiko kredit itu tadi. Alasan mengangkat studi kasus tersebut yaitu, pada awal Agustus 2023, Menteri Koperasi dan UKM atau Menkop UKM, Teten Mas Duki, mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Bapak Jokowi membahas terkait rencana penghapusan kredit macet UMKM di perbankan. Menurut kelompok kami, mengangkat studi kasus tersebut sebagai bahan analisis topik risiko kredit memiliki beberapa keuntungan dan alasan yang penting, yaitu: pertama, mengikuti perkembangan ekonomi nasional. Memahami kasus terkini dapat mengikuti perkembangan penting yang sedang terjadi di Indonesia. Hal ini tentunya membantu untuk tetap terhubung dan memahami bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi aktivitas kehidupan sehari-hari. Pada studi kasus yang dibahas, adanya semangat pemerintah menerapkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit UMKM merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK, agar UMKM yang memiliki kredit macet dapat kembali mengajukan pinjaman, sehingga lebih cepat bangkit dari dampak pandemi COVID-19.
Hal ini terintegrasi juga dengan prediksi Bappenas tahun 2024, kredit usaha perbankan hanya mencapai 24% saja, yang disebabkan tidak lolos SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Maka dari itu, Presiden ingin porsi kredit perbankan dapat mencapai 30% di tahun 2024. Kedua, pengambilan keputusan yang bijak. Memahami kasus ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik, terutama dalam situasi yang berkaitan dengan risiko kredit. Implementasi pada Bank BRI melalui penghapusan kredit macet merupakan bagian integral dari manajemen risiko, guna menjaga stabilitas keuangan Bank BRI. Hal ini memungkinkan bank untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko, menjaga kesehatan keuangan, dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Yang ketiga, kesempatan. Menganalisis sebuah kasus seringkali memberikan peluang bagi pihak-pihak yang terkait. Mempelajari dan berpartisipasi dalam pembahasan kasus ini dapat membuka peluang baru atau menginspirasi menciptakan sebuah inovasi. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI menyambut baik rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM. Langkah ini dinilai bisa memperkuat bisnis UMKM dan menerangkan akses permodalan sehingga membuka peluang tambahan pendanaan baru bagi UMKM. Akses permodalan dari perbankan merupakan salah satu kunci penting agar pengusaha UMKM bisa terus menjalankan usahanya sekaligus berkontribusi dalam roda ekonomi. Langkah penghapusan kredit macet ini juga dirasa penting dari sisi pemerintahan. Bapak Presiden Joko Widodo mengingat pemerintah sudah menargetkan UMKM harus mendapatkan akses kredit perbankan dengan porsi 30% di tahun 2024. Selain pengusaha dan pemerintah, penghapusan kredit macet tentunya memberikan dampak peluang positif bagi perbankan, terfokus pada Bank BRI. Peluang yang diberikan kepada Bank BRI mencakup penyelamatan hubungan pelanggan untuk mempertahankan hubungan debitur dengan bank dan mencegah kehilangan debitur sebagai nasabah. Peningkatan kepatuhan dengan membantu debitur dalam memenuhi kewajiban pembayarannya secara lebih teratur. Pengurangan beban regulator bank dapat memenuhi persyaratan regulasi dengan lebih baik dan menghindari sanksi atau tindakan penegakan hukum yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Pengurangan biaya penagihan yang banyak memakan sumber daya dan biaya dalam proses penagihan. Dan yang terakhir, mempertahankan reputasi untuk menjaga kepercayaan nasabah dan pemegang saham serta meminimalkan risiko reputasi. Uraian teori. Risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang muncul ketika pihak yang menerima kredit dari bank gagal memenuhi kewajibannya, seperti gagal membayar kembali pinjaman kredit atau tidak membayar bunga kreditnya. Risiko kredit ketika dibiarkan dapat menyebabkan kerugian bagi lembaga perbankan. Untuk itu, pihak bank harus dapat mempersiapkan strategi untuk mengatasi risiko kredit di masa yang akan datang. Berikut ini merupakan 2 cara bagi lembaga perbankan dalam mengelola risiko kreditnya. Yang pertama, yaitu pemecahan masalah risiko kredit dengan informasi asimetris, dan yang kedua, yaitu pemecahan masalah risiko kredit dengan informasi simetris. Pertama, pemecahan masalah risiko kredit dengan informasi asimetris. Pertama, screening dan monitoring. Screening merupakan proses awal dalam manajemen risiko kredit yang digunakan untuk menilai kelayakan peminjam potensial sebelum memberikan kredit. Pada tahap ini, lembaga bank melakukan analisis kelayakan kredit yang melibatkan penilaian profil kredit calon peminjam, termasuk riwayat kredit, pendapatan, aset, dan liabilitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peminjam memiliki kemampuan dan niat baik untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh bank. Yang kedua yaitu monitoring. Monitoring merupakan kegiatan dalam risiko kredit yang melibatkan pemantauan pembayaran, perubahan dalam keadaan keuangan kreditur atau peminjam, dan perubahan dalam kondisi makroekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman dari bank. Yang bertujuan untuk memantau kinerja kredit
dari waktu ke waktu dan untuk memastikan bahwa peminjam mematuhi perjanjian kredit dan untuk mengidentifikasi perubahan dalam profil resiko kredit. 2. Long-term customer relationship. Long-term customer relationship atau hubungan jangka panjang dengan pelanggan bermanfaat dalam penurunan risiko kredit karena pelanggan yang sudah ada dan memiliki hubungan yang baik dengan lembaga keuangan biasanya memiliki risiko kredit yang lebih rendah dibandingkan dengan peminjam baru. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan atau bank telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang profil kredit mereka, termasuk kecenderungan pembayaran, kemampuan untuk mengelola utang, dan karakteristik keuangan mereka. Selain itu, melalui hubungan jangka panjang, lembaga keuangan dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan. Yang ketiga, loan commitments atau komitmen peminjam. Loan commitments adalah janji yang dibuat oleh lembaga keuangan kepada nasabah atau pihak lain untuk menyediakan dana pinjaman pada masa yang akan datang sesuai dengan syarat dan kondisi tertentu. Hal ini termasuk pada garansi pembayaran, garansi kredit, letter of credit, dan berbagai jenis fasilitas pinjaman yang dapat ditarik oleh nasabah. Keempat, kolateral atau jaminan. Kolateral atau jaminan adalah salah satu elemen penting dalam manajemen risiko kredit. Jaminan biasanya berkaitan pada aset yang digunakan sebagai jaminan bentuk perlindungan yang dapat diambil oleh pemberi pinjaman atau bank jika peminjam atau kreditur gagal membayar kembali pinjaman. Kolateral atau jaminan bertujuan untuk mengurangi risiko kredit dengan memberikan keamanan kepada pemberi pinjaman atau bank. Kelima yaitu compensating balances atau saldo kompensasi. Compensating balances atau saldo kompensasi adalah salah satu pemecahan masalah yang ada di risiko kredit, khususnya pada lembaga keuangan atau perbankan komersial, serta hubungan antara bank dan nasabah. Compensating balances atau saldo kompensasi merupakan salah satu pemecahan masalah yang ada di risiko kredit, khususnya pada lembaga keuangan atau perbankan komersial, serta hubungan antara bank dan nasabah. Compensating balances berupa persyaratan yang dikarenakan oleh bank kepada nasabah korporat untuk menjaga saldo tertentu atau cadangan saldo dalam rekening deposito mereka sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Compensating balances bertujuan untuk mengurangi risiko kredit dengan memiliki akses ke dana nasabah jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kredit. 6. Credit rationing atau penjatahan kredit. Credit rationing atau penjatahan kredit merupakan keadaan di mana lembaga keuangan atau bank atau pemberi pinjaman mengurangi penawaran pinjaman atau menolak memberi pinjaman kepada nasabah yang berpotensi memiliki risiko kredit tinggi, bahkan jika permintaan untuk peminjam tersebut tinggi. Credit rationing atau penjatahan kredit dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidakmampuan atau pemberi pinjaman tidak ingin mengambil risiko yang dianggap terlalu tinggi. Kedua, pemecahan masalah risiko kredit dengan informasi simetris. Risiko kredit dalam konteks informasi simetris merujuk pada situasi di mana pemberi pinjaman atau bank dan peminjam atau kreditur memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan tentang kredit. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua pihak memiliki pengetahuan yang sebanding tentang profil kredit peminjam atau keuangan dan risiko yang terkait. Situasi ini sering dianggap sebagai situasi yang menguntungkan karena informasi simetris dapat membantu mengurangi risiko kredit. Ada 4 uraian terkait pemecahan masalah risiko kredit dengan informasi simetris. Pertama, penilaian kredit yang lebih akurat. Hal ini memungkinkan pemberi pinjaman untuk membuat penilaian yang lebih baik tentang kemampuan dan niat peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Kedua, penentuan harga kredit yang lebih baik. Informasi simetris dapat membantu memberi pinjaman menentukan harga kredit yang lebih tepat.
Mereka dapat menawarkan suku bunga dan syarat kredit yang sesuai dengan risiko yang sebenarnya, yang menguntungkan bagi kedua pihak. Ketiga, pengambilan keputusan yang lebih cermat. Informasi simetris pada keputusan tentang memberikan atau menolak pinjaman dapat dibuat berdasarkan analisis yang lebih cermat. Yang keempat, kurangnya asimetri informasi. Risiko kredit seringkali terkait dengan asimetri informasi, di mana salah satu pihak memiliki akses yang lebih banyak informasi daripada yang lainnya. Dalam situasi informasi simetris, risiko asimetri informasi dapat diminimalkan. Informasi simetri merupakan situasi yang menguntungkan dalam manajemen risiko kredit, namun masih ada faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi risiko kredit, seperti perubahan dalam kondisi ekonomi makro atau perubahan dalam kebijakan peraturan. Selanjutnya yaitu masalah yang ada pada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang terkait dengan potensi kerugian yang dapat timbul karena peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran mereka sesuai dengan perjanjian pinjaman atau utang. Berikut ini merupakan beberapa masalah yang ada pada risiko kredit. Yang pertama yaitu default risk atau risiko gagal bayar atau kredit macet, yang merupakan risiko utama dalam risiko kredit yang mencakup kemungkinan bahwa peminjam gagal membayar kembali pinjaman atau utang mereka sesuai dengan perjanjian. Risiko ini mencakup peminjam yang sengaja tidak membayar dan mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Kedua, risiko makroekonomi. Kondisi makroekonomi seperti resesi ekonomi, fluktuasi suku bunga, atau perubahan kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Ketiga, risiko riwayat kredit. Risiko kredit juga terkait dengan riwayat kredit peminjam. Peminjam dengan riwayat pembayaran yang buruk atau catatan default masa lalu lebih berisiko dalam hal ini. Keempat, risiko likuiditas. Pada bagian ini terkait dengan kemampuan pemberi pinjaman untuk memenuhi permintaan penarikan dana oleh peminjam. Selanjutnya yaitu kredit macet. Kredit macet atau non-performing loan yaitu keadaan di mana kreditur gagal membayar kembali pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pemberi pinjaman. Macet dapat mengindikasikan bahwa peminjam telah mengalami keterlambatan pembayaran atau default dalam pembayaran pinjaman. Kredit macet merupakan risiko utama dalam manajemen risiko kredit dan memiliki implikasi finansial yang signifikan bagi pemberi pinjaman. Profil perusahaan yang pertama, sejarah singkat dari BRI. Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya, Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjaatmadja dengan nama Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto, yaitu suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1, disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Pada masa perang, dalam mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah Perjanjian Renville pada tahun 1949 dan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada saat itu, melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960, dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau yang disingkat dengan BKTN. Kemudian, berdasarkan penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama 1 bulan, keluar Perpres Nomor 17 Tahun 1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan
diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Rural. Sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Ekspor dan Impor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. Sejak tanggal 1 Agustus tahun 92, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 92 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 92 tentang status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham Bank BRI, sehingga menjadikan perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia Persero, yang masih digunakan sampai dengan saat ini. BRI tetap konsisten memfokuskan pada layanan kepada masyarakat kecil, di antaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat, PT Bank Rakyat Indonesia mencatat hingga akhir Juni 2003 memiliki 7.980 outlet jaringan kantor. BRI sebagai perusahaan terbuka berkomitmen mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku dalam kegiatan operasional bank maupun pasar modal. Hal tersebut telah mendorong BRI untuk selalu mengutamakan prudential banking dan kepentingan stakeholder. Selanjutnya, visi dan misi dari Bank BRI. Visi dari Bank BRI yaitu menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent. Misi dari Bank BRI yang pertama yaitu memberikan yang terbaik, yang kedua menyediakan layanan yang prima, dan yang ketiga bekerja dengan optimal dan baik. Selanjutnya, struktur organisasi pada BRI. Struktur organisasi pada BRI dapat dilihat pada tampilan layar, di mana struktur ini merupakan elemen penting yang sangat menentukan dalam menjalankan aktivitas perusahaan, berguna untuk mencapai tujuan dasar kerjasama yang mempunyai bentuk atau susunan yang jelas. Dan setiap dari tugasnya untuk menegaskan bahwa hubungan antara satu dengan yang lainnya. Aspek kegiatan perusahaan. BRI merupakan salah satu bank di Indonesia yang memiliki kantor cabang terbanyak dan tersebar hingga ke penjuru daerah di tanah air. BRI menawarkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan jasa keuangan masyarakat di Indonesia yang disesuaikan dengan target nasabahnya, yaitu individu, korporasi, dan UMKM. Yang pertama yaitu individu. BRI memiliki layanan individu seperti simpanan, pinjaman, layanan perbankan, investasi, info lelang aset, kartu kredit, dan layanan terbatas. Yang kedua, korporasi. BRI menyediakan layanan untuk korporasi dalam bentuk simpanan, pinjaman, credit card, BRI Transaction Banking, dan layanan perbankan bisnis. Simpanan dalam korporasi BRI meliputi tabungan, deposito, dan giro. Yang ketiga, UMKM. BRI memiliki peran yang mampu memberdayakan UMKM di Indonesia. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia sehingga perlu terus dioptimalkan oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan BUMN seperti PT BRI Persero. Layanan yang diberikan oleh BRI kepada UMKM seperti simpanan, pinjaman, trade finance, dan service, dan layanan perbankan, BRI Link, dan Link UMKM ID. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dalam topik presentasi pada hari ini. Bank Rakyat Indonesia memiliki fasilitas dan layanan untuk menunjang kesejahteraan nasabahnya, terutama pada sektor UMKM untuk memperoleh dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Adapun fasilitas dan layanan yang disediakan bagi UMKM dibagi kepada beberapa segmen. Bagi jenis usaha mikro, BRI menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR dan Kupedes atau kredit umum pedesaan. Sementara, bagi jenis usaha menengah, BRI menyediakan fasilitas pinjaman berupa kredit modal kerja dan kredit investasi. Selain itu, BRI juga menyediakan program pinjaman seperti kredit pangan, resi gudang, dan kredit kemitraan. Dalam praktiknya, pelaku UMKM lebih dominan menggunakan kredit usaha rakyat atau KUR dalam memperoleh dana pinjaman usaha.
Kredit usaha rakyat atau KUR secara umum adalah pembiayaan modal kerja atau investasi yang diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi atau UMKMK di bidang usaha produktif. KUR merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Bank BRI menyediakan KUR sebagai kredit modal kerja kepada debitur yang memiliki usaha layak dan produktif dengan plafon yang ditetapkan dan suku bunga yang lebih rendah sebesar 6% per tahun atau dengan suku bunga flat yang setara. Pembiayaan atau kredit tersebut disalurkan kepada pelaku UMKM individu atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible dan belum bankable. Bank BRI menawarkan 3 jenis KUR sebagai layanan pinjaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan debitur atau peminjaman dengan limit yang berbeda. Yang pertama yaitu KUR mikro, jenis pinjaman untuk pengusaha kecil berskala mikro yang dinilai produktif dan prospektif dari segi profit dengan besaran maksimal pinjamannya yaitu 25 juta. Yang kedua yaitu KUR kecil, jenis pinjaman untuk pengusaha kalangan menengah yang berpotensi membayar cicilan dengan bunga flat atau bunga anuitas setara dengan batas maksimal pinjaman yaitu 500 juta. Yang ketiga yaitu KUR TKI atau jenis pinjaman yang merupakan bantuan pemodalan untuk tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di luar negeri tetapi tidak memiliki modal awal dengan batas maksimal pinjaman yaitu 25 juta. Sebelum melakukan pengajuan KUR, pelaku UMKM tentunya perlu memenuhi beberapa persyaratan yang terbagi atas 3 jenis berdasarkan KUR BRI yang diajukan. Adapun persyaratan pengajuan tersebut dapat teman-teman perhatikan dalam slide yang ditampilkan. Persyaratan tersebut tentunya sebagai bukti bahwa pinjaman yang diajukan dipergunakan untuk kebutuhan usaha atau modal awal kerja. Setelah persyaratan pengajuan terpenuhi, maka selanjutnya pelaku UMKM harus mengikuti tata cara pengajuan KUR BRI. Yang pertama, memastikan bidang usaha yang diajukan adalah bidang usaha yang produktif dan berprospek. Yang kedua, menyiapkan kelengkapan dokumen pengajuan yang terdiri atas kartu identitas, legalitas usaha, izin usaha, laporan keuangan, proposal usaha, dan persyaratan lainnya. Yang ketiga, mendatangi kantor bank penyalur yang masuk dalam daftar pemerintah dan mengikuti prosedur yang diterapkan. Yang keempat, menunggu hasil pengumuman dari bank penyalur apakah pengajuan akan cair atau tidak. Kredit usaha rakyat atau KUR memang memberikan dampak positif dan keuntungan bagi para pelaku UMKM dalam memperoleh modal usaha. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, KUR dapat memberikan resiko yang merugikan kedua belah pihak. Resiko ini terbagi atas 2. Yang pertama, resiko terhadap debitur, seperti penagihan langsung oleh bank, skor kredit buruk, membayar denda, dan dilaporkan pada pihak berwajib. Resiko ini tentunya disebabkan oleh perilaku debitur itu sendiri dalam melakukan pembayaran, seperti terlambat bayar atau tidak memiliki kemampuan membayar. Artikel di samping merupakan salah satu contoh perilaku buruk debitur dalam membayar KUR pada Bank BRI. Resiko yang kedua yaitu resiko yang dihadapi oleh kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman. Akibat dari keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran KUR BRI, menimbulkan resiko bagi pihak BRI yaitu terjadinya kredit macet pada pihak bank sehingga hal tersebut menyebabkan dampak pada porsi kredit pada bank. Seperti yang telah diketahui, BRI merupakan bank dengan portofolio kredit UMKM terbesar di Indonesia. Tercatat hingga akhir Maret 2023, total kredit UMKM BRI mencapai 989,4 triliun, setara dengan 77,8% total kredit UMKM nasional yakni 1.303,6 triliun. Selanjutnya, bagaimana mengelola risiko penghapusan kredit macet melalui program pemerintah. Penghapusan kredit macet usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK. Pasal 250 bab 19 Undang-Undang PPSK mengatur bahwa kredit macet bank dan non-bank BUMN kepada UMKM dapat dilakukan penghapusan bukuan dan penghapus tagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada sektor tersebut. Pada pasal 251, kerugian yang dialami oleh bank dan non-bank BUMN dalam melaksanakan hapus buku merupakan kerugian masing-masing perusahaan. Penghapusan kredit macet UMKM berjumlah hingga 5 miliar. Tahap pertama untuk debitur kredit usaha rakyat dengan nilai maksimal 500 juta sudah dihapus bukukan khususnya bagi debitur kredit usaha rakyat atau KUR. Namun, belum dihapus tagih dan sudah ditanggung oleh Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo dan Asuransi Kredit Indonesia Askrindo. Penghapusan kredit macet menjadi jawaban atas penyaluran kredit per bank termasuk UMKM yang telah melambat sejak kuartal keempat 2000. Selanjutnya, adapun syarat dan ketentuan penghapusan kredit macet oleh pemerintah. Yang pertama, piutang macet UMKM pada bank atau lembaga keuangan non-bank BUMN. Tidak berlaku jika mengandung unsur pidana atau moral hazard. Yang ketiga, bank atau lembaga keuangan non-bank BUMN telah melakukan upaya restrukturisasi atau penagihan secara optimal. Yang keempat, kriteria hapus tagih piutang macet UMKM adalah KUR dan tahap 2 non-KUR dengan ketentuan debitur seperti yang ada dalam slide. Kemudian sambutan baik dari BRI terhadap program pemerintah. Yang pertama,
BRI sejak 2021 telah mengusulkan kepada regulator untuk mengulas mengenai ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang atau write-off bagi UMKM. Penghapusan kredit macet sudah dilakukan oleh BRI kepada nasabah sebelum adanya perencanaan peraturan penghapusan kredit macet tersebut. BRI telah memberlakukan hapus buku yang mana merupakan penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan internal bank, yaitu telah dalam kategori pinjaman macet, sudah dicadangkan 100% dan sebagainya. Kemudian penurunan kredit macet atau non-performing loan atau NPL terjadi sepanjang semester 1 2023. Hingga akhir Juni 2023, angka kredit macet BRI turun menjadi 2,95% dari semula berada di angka 3,26% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian studi kasus dan bagaimana Bank BRI melakukan pengelolaan terhadap kasus melalui kerjasama dengan program pemerintah, secara teori hal ini berkaitan dengan bagaimana suatu lembaga keuangan perbankan melakukan pengelolaan risiko kredit yang terjadi akibat dari faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan tersebut. Adapun teori yang berkaitan dengan kasus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu screening and monitoring atau penyaringan dan pemantauan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak lembaga keuangan untuk mengumpulkan informasi mengenai nasabah yang akan menjadi debitur. Informasi ini tentunya akan meliputi beberapa kriteria. Yang pertama, adverse selection and moral hazard atau seleksi yang merugikan dan bahaya moral. Yang kedua, specialization in lending atau spesialisasi dalam pinjaman. Yang ketiga, monitoring and enforcement atau pemantauan dan penegakan. Dalam syarat dan ketentuan penghapusan kredit macet tersebut sudah jelas bahwa kredit macet hanya akan dihapuskan untuk pihak UMKM saja, yang artinya syarat dan ketentuan ini memenuhi kriteria specialization in lending atau spesialisasi dalam pinjaman. Selain itu, disebutkan bahwa UMKM yang kredit macetnya akan dihapuskan ialah UMKM yang tidak mengandung unsur pidana atau moral hazard. Hal ini disebutkan pada syarat dan ketentuan nomor 2 yang memenuhi kriteria adverse selection and moral hazard atau seleksi yang merugikan dan bahaya moral. Yang kedua yaitu long-term customer relationship atau hubungan jangka panjang dengan nasabah. Metode ini dilakukan agar pihak lembaga keuangan dapat mengetahui informasi masa lalu nasabah, terutama dalam riwayat pinjaman untuk menentukan kelayakan nasabah tersebut. Dalam kasus ini, tidak dibahas bagaimana BRI melakukan kelayakan terhadap nasabahnya, namun BRI bersama program pemerintah tetap berusaha menjaga hubungan jangka panjang dengan nasabahnya, yaitu para pelaku UMKM melalui program penghapusan kredit macet oleh pemerintah pusat. Dan yang terakhir yaitu credit rationing atau penjatahan kredit. Berdasarkan kasus program penghapusan kredit macet yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pelaku UMKM, penghapusan kredit macet UMKM yang berjumlah hingga 5 miliar akan dilakukan ke dalam beberapa tahap, yang mana saat ini sudah selesai pada tahap pertama untuk debitur kredit usaha rakyat atau KUR dengan nilai maksimal 500 juta sudah dihapus bukukan, khususnya bagi debitur kredit usaha rakyat atau KUR, namun belum dihapus tagih dan sudah ditanggung oleh Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo dan Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo. Kesimpulan, berdasarkan uraian telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengajuan rencana penghapusan kredit macet UMKM pada Bank BRI melalui dukungan program pemerintah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Pemberian kredit oleh pihak bank memiliki sebuah risiko yaitu adanya kredit macet. Kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Pemerintah memberikan dukungan untuk mengatasi permasalahan kredit macet, untuk menghapus tagih dan hapus buku kredit macet terhadap UMKM dengan syarat yang ditentukan. Yang kedua, pembahasan topik risiko kredit penting untuk dianalisis, karena risiko kredit merupakan salah satu aspek utama kegiatan keuangan, khususnya aspek keuangan, investasi, dan pengembangan usaha, perencanaan keuangan, dan manajemen risiko. Yang ketiga, pada aspek kegiatan perusahaan BRI menawarkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan jasa keuangan masyarakat Indonesia yang disesuaikan dengan target nasabah yaitu individu, korporasi, dan UMKM. Bagi jenis usaha mikro, BRI menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR dan KUPEDES. Sementara bagi jenis usaha menengah, BRI menyediakan fasilitas pinjaman berupa kredit modal kredit dan kredit investasi. Selain itu, BRI juga menyediakan program pinjaman seperti kredit pangan, resi gudang, dan kredit kemitraan. Dalam praktiknya, pelaku UMKM lebih dominan menggunakan kredit usaha rakyat atau KUR dalam memperoleh dana pinjaman usaha. Melihat kondisi saat sekarang ini terjadi kredit macet bagi UMKM,
pemerintah melakukan penghapusan kredit macet segmen usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di bank sebagai salah satu solusi untuk mendorong laju pertumbuhan kredit kepada UMKM. Dengan demikian, kebijakan tersebut akan membuat ekonomi semakin membaik. Adapun keterkaitan metode pengelolaan risiko kredit secara asimetris dengan studi kasus Bank BRI, yaitu penyaringan dan pemantauan hubungan jangka panjang dengan nasabah dan penjatan kredit. Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia sebagai bank milik pemerintahan memiliki keterkaitan erat dengan pemerintah Indonesia. Ini bisa mempengaruhi berbagai aspek operasional dan regulasinya. Namun, statusnya sebagai bank milik pemerintah tidak berarti bahwa bank tersebut terlindungi sepenuhnya dari risiko atau tidak tunduk pada regulasi dan undang-undang yang berlaku. Dalam praktiknya, bank-bank milik pemerintah termasuk Bank BRI diharapkan untuk menjalankan bisnis mereka dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat. Meskipun memiliki dukungan dari pemerintah, mereka tetap terbuka terhadap risiko dan tanggung jawab yang dilakukan oleh regulasi dan hukum perbankan. Kemudian, melalui perkembangan teknologi, Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam penagihan kreditnya kepada nasabah yang mengalami permasalahan kredit, terutama dalam permasalahan kredit macet, sehingga penagihan kredit dapat berjalan secara efektif dan efisien, baik dari segi biaya maupun waktu yang dikeluarkan oleh BRI. Sekian presentasi dari Bank